Halo penikmat rumput hijau, selamat datang di podcast Bermain Bola. Bareng kami, dalam beberapa waktu ke depan, kita bakal bedah habis drama yang baru aja pecah di London Stadium semalam. Semalam itu bener-bener gila sih. Jujur ya, gue masih agak sesek napas. Gimana enggak? Hahaha, sama. Kita baru aja nonton sebuah perampokan poin di menit-menit akhir. West Ham udah main disiplin banget. Gol Thomas Sosek udah bikin fans The Hammer siap-siap pesta pora. Tiba-tiba datang dia. Tiba-tiba datang Benjamin Sesko di menit 90 plus 6, skor jadi 1-1. Luar biasa. Hari ini kita bakal bahas nih, kenapa strategi Mikel Carrick tiba-tiba macet di tangan mantan pemain sendiri, Aaron Wan-Bissaka. Itu menarik. Terus, debat panas soal gol Casemiro yang dianulir VAR itu beneran offside atau emang MU lagi nggak hoki aja? Nah, ini nih yang bikin rame. Dan tentu aja, momen emosional Sesko yang menyelamatkan muka setan merah di detik terakhir. Wah, lawan dadakan. Siapkan kopi kalian, karena tensi hari ini bakal setinggi garis pertahanan West Ham semalam. Let's kick off! Oke, ayo kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Sebelum pertandingan ini kan, Manchester United lagi bagus-bagusnya. Betul, lagi on fire. Mereka ngincar kemenangan kelima berturut-turut di Premier League. Sesuatu yang belum pernah mereka capai lagi sejak Februari 2024. Jadi, taruhannya tinggi banget. Dan tekanannya itu bukan cuma di lapangan loh. Ada cerita viral kan soal fan bernama Frank Illet Iya. yang sumpah nggak akan potong rambut sampai United menang 5 kali beruntun. Nah, itu dia. Jadi hasil seri ini bukan cuma soal poin, tapi juga soal rambut gondrong yang nasibnya, ya, harus nunggu lagi deh. Kasian si Frank. Tapi menariknya, ketegangan itu kerasa banget di lapangan, terutama di babak pertama. Babak pertama itu, ngantuk nontonnya. Kayak nonton catur. Persis. Hati-hati banget mainnya. Kalau kita lihat datanya, gabungan tembakan kedua tim itu cuma 5. Dengan total expected goals atau XG, cuma 0,28. Itu rendah banget. Coba deh, jelasin dikit. Angka XG 0,28 itu artinya apa sih biar teman-teman di rumah kebayang? Gini, XG 0,28 itu artinya dari semua peluang yang ada di babak pertama, secara statistik, cuma diharapkan ada 1 gol tercipta setiap 4 pertandingan. Wow, jadi emang mandul banget ya serangannya? Mandul banget. Dua-duanya kayak takut kalah. Fokusnya itu jangan bikin salah, bukan bikin peluang. Sampai akhirnya, Pecah juga telurnya di babak kedua, menit ke-50. Thomas Soucek. London Stadium langsung meledak. Dan dari situ, kayaknya alur pertandingannya langsung berubah total. Betul. United yang tadinya main aman, jadi kepaksa harus keluar menyerang. Dan mereka beneran nyerang. Datanya nunjukin penguasaan bola mereka naik drastis kan? Iya, sampai 71% di babak kedua. Mereka kurung West Ham habis-habisan. Tapi, ya itu, dominasi itu, kayak nggak ada hasilnya. Cuma muter-muter aja ya? Persis. Kayak nabrak tembok lagi, frustrasi banget kelihatannya. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kenapa serangan United yang tadinya tajam di bawah Carrick, tiba-tiba bisa buntu gitu? Apa karena peran Wan-Bissaka di pertahanan West Ham? Wan-Bissaka malang main bagus, tapi masalahnya lebih kompleks dari itu. Analisis taktis nunjukin kuartet penyerang mereka, termasuk Cunha sama Mbeumo. Rekrutan baru itu? Iya, mereka tampil jauh di bawah standar. Kayak bukan mereka yang biasa kita tonton. Jadi ini murni performa pemain depan yang lagi jelek? Sebagian iya, tapi ada yang lebih dalam lagi. Analisis itu nunjukin adanya pembangunan serangan yang lambat. Terlalu pelan ya build-up-nya? Betul loh. Terus, salah umpan di mana-mana. Dan yang paling penting, kelihatan kurang intensitas, kurang gregetnya gitu, kurang lapar. Jadi pertahanan West Ham yang rapi itu sukses bikin mereka frustrasi. Oke, jadi masalahnya kolektif di lini serang. Tapi gue lihat di peta taktis, kayaknya celahnya bukan cuma di depan deh. Lini tengahnya juga kelihatan bolong, makanya back kayak Luke Shaw jadi sering maju kan, yang akhirnya jadi penyebab gol Soucek. Nah, itu pertanyaan bagus. Dan itu nunjukin betapa rumitnya masalah ini. Kamu bener, nggak bisa kita salahin penyerangnya doang. Jadi ini efek domino. Tepat. Awalnya dari tengah yang telat ngalirin bola, maksa back sayap kayak Shaw ambil resiko. Terus pas momen gol Soucek, itu kelihatan banget. Shaw dibilang terlalu gegabah maju. Sementara Martinez, Lisandro Martinez malah kebalikannya, dibilang terlalu pasif, dia kayak nonton aja gitu Soucek gerak bebas di depannya. Itu kan aneh untuk pemain sekelas dia.
Wah, jadi ini kombinasi maut ya. Sistem yang salah plus kesalahan individu dari pemain senior. Sempurna. West Ham nggak perlu main luar biasa. Cukup disiplin, terus nunggu United bikin kesalahan sendiri. Dan pas United lagi mati-matian coba bangkit, muncullah momen paling kontroversial. Gol Casemiro. Menit ke-63. Untuk sesaat, gue kira mereka udah selamat tuh. Semua juga mikir gitu. Casemiro nyundul bola masuk, selebrasi, momentum kayaknya bakal pindah ke United. Tiba-tiba wasit bikin gestur itu. Cek VAR. Dan setelah nunggu beberapa menit yang rasanya kayak seabad, dianulir, offside. Offside-nya katanya tipis banget ya. Ini yang jadi perdebatan kan, seberapa tipis sih? Nah ini dia. Keputusan ini tuh bukan cuma soal on atau off. Ada penjelasan dari mantan wasit, katanya garis offside virtualnya itu ditarik dari bahu Casemiro. Bahu. Iya, bahunya. Yang katanya beberapa milimeter lebih maju dari kaki back terakhir. Tunggu. Bahu kan nggak bisa dipakai buat nyetak gol secara sah. Tepat sekali. Dan disinilah perdebatannya jadi lebih besar. Bukan lagi soal teknologinya akurat atau enggak, karena mungkin emang akurat. Tapi aturannya sendiri masih masuk akal enggak? Maksudnya semangat aturan offside itu kan? Buat mencegah pemain dapat keuntungan yang nggak adil. Nah, pertanyaannya, apa keuntungan yang didapat dari ujung bahu yang maju beberapa milimeter? Momen itu langsung mengubah diskusi dari wasitnya merugikan United, jadi sepak bola dirugikan sama aturan yang terlalu teknis. Gue setuju banget. Jadi momentum United hancur bukan karena salah orang, tapi karena presisi mesin yang menerapkan aturan yang ya bisa diperdebatkan. Dan pertandingan lanjut. Waktu terus jalan, udah masuk menit ke-90, kemenangan kelima udah pasti sirna. 1 poin aja kayaknya bakal lepas. Kelihatan banget muka pemain United udah frustrasi. Situasinya udah kelihatan buntu, Carrick masukin beberapa pemain pengganti, dan salah satunya Benjamin Sesko. Striker muda, 22 tahun dari Slovenia. Masuk tanpa ekspektasi tinggi. Dia cuma main sekitar 21 menit. Tapi di waktu sesingkat itu, dia nunjukin kelasnya. Gue baca statistiknya soal duel udara, dia menang 83%. Itu gila sih. Apa artinya angka setinggi itu di situasi genting kayak gitu? Artinya, di saat taktik udah nggak jalan, dan tim mulai main umpan-umpan panjang putus asa ke depan, Rencana B. dia itu rencana B yang sempurna. Dengan kemampuan duel udaranya, dia bisa nahan bola, bikin kacau pertahanan lawan, dan ciptain peluang dari yang nggak mungkin. Kekuatan fisiknya itu jadi senjata pamungkas. Dan senjata itu akhirnya meledak juga. Tepat di menit ke-96. Saat semua orang mungkin udah pasrah, umpan dari Bryan Mbeumo Disambut dengan sontekan cerdas oleh Sesko. Bukan tendangan keras, tapi penempatan yang pas. Gol. momen itu gila sih, bener-bener anti klimaks buat West Ham. Dan jadi klimaks buat United. Kalau 95 menit pertama itu soal taktik kaku dan frustrasi, gol itu murni soal insting, harapan, dan ya, sedikit keberuntungan. Gol di Fergie Time Classic. Buat West Ham rasanya pasti kayak kalah. Sakit banget pasti. Sebaliknya, buat United, dapat 1 poin dengan cara gitu rasanya hampir kayak menang. Efek psikologisnya gede banget ya. Gede banget. Gol itu nggak mengubah fakta kalau performa mereka jelek, tapi gol itu ngejaga rekor tak terkalahkan mereka dan ngasih lagi keyakinan kalau mereka bisa dapat hasil bahkan pas main jelek. Itu mentalitas juara kan? Oke, jadi kalau kita simpulkan obrolan kita, pertandingan ini nunjukin dua sisi Manchester United ya. Di satu sisi, rapuh secara taktik, bikin kesalahan fatal. Tapi di sisi lain, punya mental baja yang nolak buat nyerah. Betul. Pertandingan ini jadi studi kasus sempurna soal sepak bola modern. Semua ditentukan oleh margin yang super tipis. Margin kesalahan, margin offside, sampai margin waktu. Akhirnya, 1 poin dari London Stadium ini ngebuktiin kalau di Premier League, peluit akhir itu benar-benar satu-satunya otoritas yang mutlak. West Ham mungkin merasa kehilangan 2 poin. Tapi buat Manchester United, 1 gol Sesko di menit berdarah itu lebih dari sekedar angka, itu soal mentalitas. Tapi jujur, gue pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian di rumah. Kalau VAR terus-menerus menganulir gol dengan jarak 1 milimeter kayak kasus Casemiro tadi, apakah kita masih nonton sepak bola? Atau kita lagi nonton simulasi garis matematika? Apakah drama di lapangan hijau perlahan-lahan mulai diganti sama keputusan algoritma? Nah, pertanyaan bagus banget itu. Gue pengen dengar pendapat kalian. Langsung mampir ke kolom komentar di bawah ini. Coba dijawab.
Tulis jawaban kalian ya atau tidak. Apakah gol Casemiro seharusnya sah? Simple aja, ya atau tidak. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan bedah taktik pertandingan besar berikutnya akhir pekan nanti. Oke. Kami berdua pamit dulu. Tetap sehat, tetap waras, dan teruslah bermain bola. Cheers!